Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope you are still in good condition, good healthy, and a big spirit to have a learning today. Right, my students, today we are still in a very interesting topic at the second chapter. That is, let's live a life healthy. Oke, jadi hari ini anak-anakku kita masih ada di bab kedua ya, atau chapter 2 dengan topik yang masih sama tapi dengan materi yang berbeda ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang some conjunction to use when we want to say our intention to do. Jadi beberapa kata penghubung yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Do you still remember that? Yes, that's right. Betul ya. They are so, that, to, and in order to. Oke, good. Nah, hari ini anak-anakku kita akan belajar how to give a response. Bagaimana cara merespon ya? Merespon ungkapan maksud atau tujuan atau hal-hal yang lain. Nah, respon yang kita maksud adalah agree and disagreement. So today the topic of our meeting is expressing of agree and disagreement. Jadi ungkapan setuju dan tidak setuju. Okay. Well, my great students, now let's continue to discuss about the learning purpose of our topic today. Jadi anak-anakku, sebelum kita lanjut ya membahas materi terlalu jauh, kita ada baiknya mengetahui dulu ya apa sih tujuan pembelajaran. What is the purpose of learning this material? Ya. Jadi tujuannya adalah to give responses with agree or disagree from idea, suggestion, opinion, or intention to do. Jadi anak-anakku begini ya, terkadang di dalam sehari-hari ketika kita berdialog, berbincang dengan seseorang, kadang kita menerima atau seseorang menyampaikan ke kita, apakah itu berupa ide, saran, atau pendapat, atau orang tersebut menyampaikan maksud dan tujuan melakukan sesuatu. Nah, kita harusnya merespon apabila ada orang menyampaikan sesuatu ke kita. Nah, respon yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan materi hari ini adalah bagaimana cara merespon dengan setuju, agree, or disagree, tidak setuju. Right? Baik anak-anakku semuanya, sekarang Bapak ingin kalian mengobservasi dulu ya salah satu dialog sederhana yang saya sudah tampilkan. Nah, dialog ini di dalamnya itu sudah ada ungkapan setuju dan tidak setuju. Dan juga ada kaitannya dengan pelajaran yang lalu, yang mana menyampaikan tujuan atau maksud melakukan sesuatu dengan menggunakan conjunction atau kata penghubung. Okay, now I'd like to read the dialogue carefully and I hope you listen carefully and understand the meaning of the dialogue, right? Okay, kita lihat ya. Hi Edo, where will you go? I will go to my friend's house. Okay, but be careful of the COVID viruses. You must wear a mask in order to avoid the viruses. I agree with you, Sita. By the way, do you want to join with me, Sita? Sorry, Edo, I don't think it is a good idea. I must help my mom in the kitchen. Oke, nah itu tadi dialognya ya. Sudah dengar tadi, di dalamnya ada dua ungkapan ya. Satu, ada menggunakan conjunction. Yang kedua, ada ungkapan setuju dan tidak setuju. Kita lihat ya, dia mengatakan, Hai Edo, kamu mau kemana ya? Terus si Edo menjawab, saya akan ke rumah teman saya. Nah, kita kemudian memberikan salah satu ungkapan ya. Dia mengatakan,
Tapi hati-hati ya dengan virus COVID. Kamu harus memakai masker supaya terhindar dari virus. Nah, si Edo menjawab, ya, saya setuju denganmu, Sita. Ngomong-ngomong, maukah kamu ikut dengan saya? Sita menjawab, aduh maaf Edo, menurut saya itu ide yang tidak bagus karena saya harus membantu ibu saya di dapur. Oke, sudah pahami dialognya baik-baik ya? Oke, sekarang kita mengamati satu persatu ya. Artinya yang mana ungkapan agree dan yang mana disagree. Baik, satu dulu yaitu agree. Nah, anak-anakku tadi kalian sudah menyimak dialognya baik-baik dan sudah paham artinya ya. So, could you show me one expression of agree in that dialogue? Apakah kalian bisa menunjukkan saya salah satu ungkapan setuju dalam dialog tersebut? That's right. Oke, betul ya. Di situ perhatikan kata yang bercetak warna merah. Si Edo mengatakan I agree with you. Saya setuju denganmu. Nah, jadi Edo setuju dengan saran atau ide yang disampaikan oleh Sita. Masih ingat apa yang disampaikan Sita? Iya, Sita mengatakan be careful of the COVID viruses. You must wear a mask in order to avoid the viruses. Itu ungkapan si Sita. Jadi Sita tadi mengatakan bahwa hati-hati Edo dengan virus COVID ya. Sebelum keluar, kamu seharusnya menggunakan masker. Jadi itu adalah salah satu saran yang disampaikan Sita kepada Edo. Nah, kemudian Sita juga menyampaikan tujuannya apa dia menyampaikan itu. Ada tujuannya yaitu in order to avoid the viruses. Supaya atau agar terhindar dari virus. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini kaitannya dengan penggunaan conjunction. Yang mana conjunctionnya? Ya, good. In order to. Maksudnya apa atau tujuannya apa? Ya, lihat kalimat yang mengikuti, yaitu avoid the viruses. Supaya terhindar dari virus. Jadi kalian sudah dapat satu ya ungkapan yang kita gunakan ketika setuju, yaitu kita bisa mengatakan dengan I agree with you. Oke, anak-anakku, kita lanjut ya. Tadi kita sudah mengobservasi atau mencari ungkapan agree dalam dialog tersebut. Tadi kita sudah mendapatkan ya, yaitu dia mengatakan I agree with you. Right? Nah, sekarang anak-anakku tolong bantu saya untuk mencari ungkapan tidak setuju dalam dialog tersebut. Oke, can you find it? That's very good. Iya, di sana sudah ada yang bercetak merah yang mengatakan I don't think it is a good idea. Ini ungkapan dari siapa? Of course ya, ini ungkapan dari Sita. Yang mana Sita tidak setuju, tidak menanggapi dengan tidak setuju dari ajakan Edo. Jadi Edo tadi mengajak. Yang mana kata ajakannya? Nah, itu di situ ada do you want to join with me, Sita? Apakah mau ikut dengan saya, Sita? Nah, karena Sita harus membantu ibunya, dia mengatakan I must help my mom in the kitchen. Akhirnya dia menanggapinya dengan tidak setuju dengan mengatakan I don't think it is a good idea. Jadi anak-anakku, kalian sudah mendapatkan masing-masing satu ungkapan yang mana setuju dan yang mana tidak setuju. Kalau yang setuju tadi apa? Iya, I agree with you. Yang tidak setuju apa? Okay, very good. I don't think it is a good idea. Okay, my great students. Now, I would like you to see some other expressions when you want to express your agree or disagree with someone. Jadi selanjutnya anak-anakku, saya ingin kalian menyimak beberapa ungkapan yang lain ya, yang bisa kita gunakan ketika kita memberikan ungkapan setuju atau tidak setuju dari pernyataan seseorang ya. Nah, tadi kan cuma dapat satu toh, ya ada ya agree with you dan ada I don't think it is a good idea. Nah, di sini ada beberapa kalimat atau ungkapan yang kalian bisa gunakan selain dari yang tadi.
Yang pertama ada I agree with you, Eddie. Jadi bisa menyebutkan nama orangnya. Saya setuju denganmu, Eddie. I agree with you, Sita. Nah, yang kedua, I do agree with you. I do agree with you. Number 3, absolutely or exactly. Artinya tentu saja. Number 4, that's true. Number 5, I guess so. Number 6, I think so. And the last is that's a good idea. Jadi saya kira paham maksudnya ya. Ini contoh-contoh ungkapan ketika kita setuju. Nah, what about if we disagree? Bagaimana kalau kita tidak setuju? Nah, di situ sudah ada. Yang pertama, I don't think so. I don't think so. Saya tidak setuju dengan pendapat itu, ya. Yang kedua, I don't think it is a good idea. Saya pikir ini ide yang tidak bagus. Kemudian number 3, I'm afraid I disagree. I'm afraid. Afraid di sini bukan berarti takut ya, tapi dia berarti saya minta maaf karena saya tidak setuju. Okay? And the last is no, I disagree. What about you? Tidak, saya tidak setuju. Nah, kembalikan. Kita bisa nanya kembali ke orang yang tersebut dengan mengatakan, what about you? How about you? Bagaimana dengan kamu? Ya, itu. Jadi itu anak-anakku ya, contoh-contoh ungkapan agreement and disagreement. Oke. Well, my great students, I think it is enough. Today, we have discussed many things about this material. So, before ending of the lesson, I'd like to say thank you very much for your kind attention. So, your assessment today, please answer 10 number of the test that you can do on the link that I will share to you at 9 o'clock. So after that, you are going to have a speaking test, ya. Jadi anak-anakku, hari ini ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan soal 10 nomor, yang mana linknya akan saya bagi di jam 9 di Google Form ya. Nah, langsung dikirim di situ hasilnya. Kemudian yang kedua adalah membuat video kembali, karena saya perlu nilai praktek atau speaking di bab kedua. Nah, speakingnya adalah silahkan membuat 5 kalimat ya, yang menggunakan so that, in order, dan to. Kemudian kalian rekam dalam bentuk video, kalian ungkapkan dengan pengucapan yang benar. And don't forget to mention your name and your class before you practice your sentences. Jadi ucapkan nama dulu, kemudian sebelum kalian menyampaikan kalimat yang kalian buat. Jadi video saya tunggu paling lambat hari Minggu terakhir ya. Jadi hari Minggu terakhir. Jadi kalian boleh mengerjakannya mulai hari ini dan boleh dikirim hari ini, dan batasnya sampai hari Minggu dikirim di Google Classroom-nya masing-masing. Okay, thank you for your kind attention and goodbye my students. Good morning.